jamaah? Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, tema kita pagi hari ini adalah hati-hati wahai wanita, ada si muka dua. Wah, ini panjang ternyata penjabarannya bicara masalah si muka dua ini. Tapi saya mau konsen lagi, balik lagi ke pertanyaan tadi sebelum iklan kepada Ustadz Maulana yang masih hutang ya. Hutang dong, masih belum dibayar kan nih. diberi janji kepada jamaah untuk tidak kemana-mana. Betul. Dan jamaah sudah tidak kemana-mana, sudah stay. Iya, Jadi menagih janji nih. Iya. Menagih janji nih ya kan. Bagaimana caranya mendeteksi nih? Temankah, kakak, atau adik perempuan kita, atau siapa, atau ibu yang ternyata bermuka dua. Mohon izin penjelasan, silakan Ustaz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin sama Ustaz Lulung. Dan ketahuilah, kalau ada orang berani berbicara kejelekan orang di depan kita, berarti jangan salah. Jangan macam-macam. Berarti kalau dia berani menceritakan temannya di depan kita, berarti dia akan mudah juga akan menceritakan keburukan kita di depan orang lain. Itu camkan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mendeteksi teman atau adik atau kakak bahkan ibu yang bermuka dua? Ini. Kadang-kala maaf tanpa menyinggung perasaan. Kadang-kala orang tua sendiri yang bermuka dua terhadap anaknya. Bahkan terhadap saudara-saudaranya. Nah ini cara mendeteksi, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai perbuatan, itu caranya. Berarti kayaknya dia alasannya sini beda. Alasannya kayaknya kok alasannya beda-beda ya. Berarti kelihatan. Kelihatan kalau dia beralasannya beda. Dan yang kedua, kalau kita mau lihat, jika dia berbicara, dia pasti ada dusta di dalamnya. Kalau orang sudah berani berdusta, dengan alasan apapun, dusta itu tetap buruk, dusta itu tetap dosa. Kalaupun dia berkata, ini kan bohong untuk menyelamatkan, bukan bohong yang untuk menyelamatkan, itu beda lagi posisinya. Karena dalam bohong untuk menyelamatkan ini, entah itu mendamaikan, entah itu untuk kebahagiaan. Tapi dalam hal ini, sekali lagi, kalau ada bentuk kebohongan itu ciri bahwa dia sudah memiliki sifat yang bermuka dua. Sekali lagi, sifat yang bermuka dua. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Selain ciri-cirinya tidak sesuai perbuatan kemudian dia suka bohong. Nih, ciri yang ketiga yang kita bisa lihat, maaf tanpa harus menjudge atau menuduh atau memojokkan. Sebenarnya ciri ini bisa jadi ada pada orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari, yakni menyalahi kepercayaan ataupun amanah. Kadang-kadang, dia kan, kita kan janjinya curhat, jangan diberitahu orang. Kok diberitahukan orang? Kok orang-orang pada tahu ya? Sesuatu yang jadi rahasia tapi dia omongin, itu bahaya. Nih, terima kasih banyak orang-orang yang senantiasa bisa tampil di depan orang banyak ini. Kadang-kala hati-hati loh. Orang bisa mencatat. Makanya mohon maaf. Ketika kita membeberkan sesuatu kepada orang lain, lantas sudah sampai kepada orang lain, itu hati-hati. Nah, maka ciri-ciri yang saya ambil 3 ini, enggak usah jauh-jauh. Kakak saya, saudara saya, adik saya, teman-teman saya, ternyata ada. Deteksi dari sini kita bisa ambil posisi supaya tadi jaga jarak. Jangan terlalu akrab. Kata Ustaz Sam tadi, jangan jadikan teman sesuai dalam surah Al-Baqarah. Tidak usah jadikan teman. Ya jaga jarak aja, kata Ustaz Sam. Jaga jarak. Dan kalau saya tambahkan, bukan hanya jaga jarak, cuci tangan. Pakai masker. Ya Allah. Sama 3M ini. Bener. Apa? Kenapa? Kadang-kala hati-hati berbicara sama dia. Hati-hati jangan sampai pembicaraan kita jadikan senjata oleh dia. Betul. Bahwa ternyata sebenarnya itu pembicaraan dari dia. Ya. Tapi jatuhnya ke kita yang dituduhnya. Iya benar. Jadi jangan jaga omongan dia depan. Kalau kita sudah mendeteksi seperti ini, berarti kita harus jaga jarak. Iya. Jaga kondisi ucapan kita. Kalau Jadi, cuci tangan gimana? Iya. Jadi tapi sebenarnya gampang ya kalau kita mendeteksinya, ternyata banyak orang-orang yang kita di sekitar kita nih. Dia ngomongnya begini, ternyata yang dilakuin bukan begini. Oh ini berarti orang-orang salah satunya yang munafik. Lalu kalau tadi dia yang bisa berbicara, dipercaya. kayaknya dia tambah-tambahin dengan ada dengan bohong-bohong. Ya. Kata Ustaz Salulu lagi saya tambahkan, kita kasih ubi, dia kasih jadi kolak. Berarti artinya diolah. dibumbu-bumbuin. Banyak bumbunya. Banyak bumbunya. Padahal
perasaan Padahal sudah ngomongnya cuma ubi, katanya ada santan, ada segala macam. Kan ada Ini luar tambahannya. biasa. Nih sekarang kita lanjut lagi nih, bicara masalah tentang perempuan ya. Ini Ustadz Syam, mau izin Ustadz Syam nih ya. Menjadi muka dua itu dilarang sama Allah, sudah pasti ya. Karena termasuk golongan orang-orang yang munafik. Nah ini sekarang kalau kita lanjutkan lagi nih bicara masalah tentang ganjaran atau hukuman yang diterima oleh adik, kakak, atau teman perempuan, bahkan ibu kita sendiri yang suka bermuka dua, itu bagaimana tuh? Apa bisa langsung dirasakan oleh dirinya atau bagaimana? Mohon izin, silakan penjelasannya. Ayatul munafik salasah ya. Ciri-ciri orang munafik ada 3 kata baginda Nabi SAW. Idza haddatsa kadzaba. Ketika berbicara pasti ada dustanya di situ ya. Buka 2 masuk di situ tuh. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong kadang-kadang ada dustanya, pasti ada bumbu-bumbunya. Kemudian apalagi idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ya jarang banget ditepatin, sering menyalahi janjinya. Nah orang muka 2 masuk lagi di situ tuh. Udah nggak apa-apa besok aku ini ya, nggak apa-apa besok ini. Muka 2 masuk lagi tuh. Terutama bayar utang itu. Terutama bayar utang Iya, biasanya. bener, biasanya. Muka 2 gitu tuh, manis banget pas ngutanginnya. Pas ditagih malah lebih jahat dia kan, lebih kejam dia. Kemudian yang ketiga, idza tumina khana. Kalau dipercaya mereka berkhianat. Orang muka 2 masuk lagi. Jadi 3-3-nya ini ayatul munafik ini, ciri-ciri orang munafik ini masuk semua ke dalam orang yang bermuka 2. Maka jika kalau ditanyakan apakah balasannya di akhirat nanti bagi kaum munafik ini, jelas sekali dalam surah An-Nisa di akhir juz 5 Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang keadaan orang munafik dan balasannya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang yang munafik itu, kalau orang munafik yang disebutkan dalam surah ini, orang yang jelas munafik ya, yang divonis oleh Rasulullah SAW ketika pada masa baginda Nabi SAW. Jadi kalau masa sekarang ini kita nggak boleh vonis orang, kamu munafik, ini orang munafik, jangan berteman itu dia orang munafik, nggak boleh. Karena orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang yang berada di zaman Rasulullah SAW atau di zaman sahabat gitu. Tapi kalau yang sekarang ini nggak ada lagi yang disebut orang munafik, tapi sifatnya orang munafik. Innal munafiqin, orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Asfal, tempat paling rendahnya neraka. Karena semakin rendah semakin panas. Sama dengan panci yang paling bawah tuh yang paling panas. Bahkan orang munafik di luar panci tersebut. Memang di atas apinya gitu. Wala tajida lahum nasira. Dan tidak akan pernah tertolong orang-orang yang seperti ini. Nggak akan ada yang bisa menolongin mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun itu. Begitu kata Al-Quran surah An-Nisa di akhir-akhir surah An-Nisa. Itu bahaya di akhirat. Bahaya di dunia, hukuman Allah di dunia tidak akan pernah dipercaya orang lain. Karena kita udah kayak pasti kita kasih tahu teman kita dong. Kita punya komunitas, kita punya pekerjaan. Ada orang yang melamar pekerjaan. Nggak mungkin kita langsung tiba-tiba menerimanya. Kita baca CV-nya, kita tanya kepada orang lain gimana orangnya. Oh janganlah, biasanya dia beda di depan, beda di belakang, beda ini, beda ini. Maka itu adalah bahayanya di dunia. Hukuman Allah di dunia, rezekinya terhambat, rezekinya terhalang. Disebabkan karena mulut mereka sendiri. Ketika menceritakan keburukan orang lain, ketika bermuka 2 di hadapan orang lain. Maka mereka adalah orang, bayangin yang laknat dia adalah Rasulullah. Yang melaknatnya adalah Rasulullah. Orang yang paling buruk kata baginda Nabi, orang yang bermu'adzul wajahain ya. Orang yang mempunyai wajah 2. Mereka ini adalah orang buruk, berarti sudah dilaknat oleh Rasulullah. Kira-kira doanya Rasulullah diterima apa enggak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kasih tahu kepada baginda Nabi bahwa mereka adalah orang yang dilaknat ya Allah sendiri. Apakah mereka orang-orang yang buruk? Itu Allah sendiri yang memberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah sudah melaknatnya, pasti Allah terima. Maka terlaknatlah orang-orang yang bermuka 2. Lain di depan, lain di belakang. Cuma tidak semua orang bermuka 2 itu perempuan. Banyak juga Betul, laki-laki. betul. Ya takutnya kita dari awal dikatakan perempuan. Enggak, karena memang kita lagi pembahasannya lebih fokus kepada perempuan. Tapi lebih fokus bicara kepada masalah tentang perempuan. yang muka 2 ini laki-laki pun di kantor banyak. Iya. Karena gini,
Kalau laki-laki gampang mendeteksi, kalau perempuan gampang karena tadi katanya perasaannya. Ah, Jadi rasanya gampang yang main. tertipu, gampang dipermainkan. Rasanya main. Karena ada yang mengatakan begini kan di neraka itu lebih banyak perempuan. Betul. Tapi tidak kalah banyak juga laki-laki. Benar. Tapi gini nih, kita mau lanjutin lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada bagus salah satu kolaborasi yang paling pas. Apa itu? Menurut saya ini ada meme ya, kita lihat sama-sama nih. Orang yang satu ini orang yang bermuka dua ya. Coba disumbangkan aja kepada orang yang suka cari muka. Iya, ini kolaborasinya duetnya keren nih harusnya ya kan. Yang Antara satu bermuka dua dengan Cari yang cari muka. muka. Iya. Yang cari muka merasa nggak punya muka. Nggak. Makanya yang dua mukanya kasih kasihlah satu. satunya. Iya, jadi kalau jalan barengan nih harusnya pas ya. Harusnya imbang gitu. Ini Jadi kolaborasinya mantep. Kalau yang cari muka namanya penjilat. Penjilat. Iya. Ini paling Iya. enak kalau pakai logat Makassar itu. Apa tuh? Itu orang yang bermuka dua, Heeh. kasihlah mukanya satu sama orang yang cari muka. Mantap. Tapi gini, ya bicara masalah tentang manusia nih, apalagi kita sebagai laki-laki atau sebagai keluarga pasti melindungi keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu ya. Yang bermuka dua, atau mungkin yang cenderung ya mencari aman biar ditemenin. Mungkin ya kita nggak tahu juga nih sama temen-temennya di lingkungan rumah atau di tempat kerjanya. Nah bahkan sekarang nih bagaimana caranya nih agar kita atau adik, kakak perempuan atau saudara perempuan bisa tetap aman di lingkungan rumah atau lingkungan kerja tanpa perlu bermuka dua atau mencari muka. Dan bagaimana caranya juga agar diri kita sendiri tidak bermuka dua di lingkungan rumah dan juga lingkungan kerja. Nah ini mau izin penjelasannya nih buat guru kita Ustazah Lulung, silakan. Ya, terima kasih, Masya Allah Panjang ya. pertanyaan saya soalnya ini. Panjang sekali, Iya. ya kan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal demikian. Ya, karena apa? Karena yang bermuka dua itu bisa jadi dalam keluarga, dalam pertemanan. Tadi nyatakan oleh guru kita ya, bahkan gak cuma perempuan tapi laki-laki. Gimana dalam menyikapi kepada saat kita mungkin ada yang namanya di lingkungan kita, di keluarga kita, agar keluarga kita ini, lingkungan kita ini aman, tidak bermuka dua. Pertama, kalau ada suatu peristiwa apapun, kita jangan langsung ngomongin dulu. Lihat dulu sikonnya. Kalau kita omongin bahaya nggak nih? Karena apa? Pengen jadi pahlawan ternyata malah dibilang pahlawan kesiangan. Akhirnya kita berniat baik, malah tiba-tiba itu tadi yang guru kita nyatakan. Nyampe kesananya jadi kolak, akhirnya kita yang salah. Padahal kita maksudnya baik, ingin mendamaikan misalnya. Ingin ngasih tahu misalnya, jangan sama dia tuh. Ternyata dia tuh kalau ngutang nggak pernah bayar. Ya kan? Karena kita ngomong duluan. Akhirnya besok-besok dia ngomong ke teman lain. Tahu nggak? Masa tuh dulu ngomongin kamu, kata kamu kalau ngutang nggak bayar. Apalagi saudara, kalau ngutang kan emang nggak pernah bayar misalnya. Akhirnya berantem adik kakak, akhirnya berantem temen. Kalau dia nanya baru, gimana sih? Kalau aku sama dia tuh mau minjem duit nih, misalnya gitu ya. Ini fasih banget, Oh, ini kan? sedikit kenyataan atau gimana ngadepinnya nih? Biasa Ya kan? mama Gimana ya. cara ngambilnya? Tadi lihat sikon dulu. Nih orang nanya nih, pada saat nanya kita jawab. Ya kalau ente mau minjemin ya pinjemin lah. Sekarang kita nggak ngomong gini, tahu nggak lu? Jangan gitu, ntar kita yang salah. Nah tiba-tiba dia kena batunya misalnya, kenapa lu nggak ngomong? Ntar kalau gue ngomong, kan gue ngomongin orang, muka dua, ini temen. Jadi lihat situasi kondisinya. Karena kita apa? Kita tahu ini orang kadang-kadang ngomongin lagi. Yang kedua, Sampai kejengkang tadi katanya. mohon maaf Iya, guru-guru. ini kayaknya benar-benar fasih banget nih Iya, pembahasannya bahasa nih ya. Luar biasa Bunda. Sudah nih. terjadi di mana-mana, Iya. bukan fata morgana. Ini terpampang nyata, saudara-saudara. Ustazah, tahu nggak? Usah saya jelasin. Kita, Iya. Biasa perempuan ya kan. Dan yang kedua ketika sudah ngeliat sikon, kulil haqqa walau kana murron. Tiba-tiba kita udah omongin beneran dalam keluarga, dalam apapun, bahkan pada orang tua kita, dia marah, ya udah kita ngomong kebenaran. Yang penting dia tahu, besok dia akan mikir. Ya juga sih, maaf ya kemarin kita nggak nerima pendapatnya, ternyata bener orangnya begitu. Ya kan gue ngomong karena lo nanya, oh karena juga gue ngomong kan gitu kan. Pemirsa, jadi kulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar, walaupun pahit. Apa pahitnya? Nggak ditemenin lagi. Dicuekin sama saudara, dicuekin sama tetangga, dicuekin sama teman kerja, ya udah. Yang penting niatnya benar, insya Allah tahu kebenaran kita. Dan yang ketiga, ya kan pemirsa. Pak Ustadz bagaimana? Masih Lanjut. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga ketika sudah kita berusaha. Karena kan yang namanya isi hati hanya Allah yang tahu. Betul. Ya kan, hanya Allah yang Iya. tahu. Ini orang Iya betul. Gak ada jamaahnya, kita sendiri tepuk tangan dia. gitu ya. Iya. Dan yang ketiga dengan kisah-kisah. Bila perlu kalau dia bisa nanya tapi ya mancing kita tahu. Nih kayak mancing nih. Ini mancing nih, nanti ngomong ke sana beda lagi. Ada
ada seperti itu. Kita ngomong baik-baik, kita diadu domba, akhirnya kita nggak punya teman. Ya udah, dalam hati masih banyak teman yang lain. Emang lo doang, kan jadi julid, ya kan? Bener. Seperti itu, jadi nggak usah sedih. Dunia belum berakhir, bila kau tinggalkan aku, masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dan berikan kisah-kisah, bagaimana kisah-kisah hikmah tadi guru-guru kita menyatakan. Apakah Rasulullah juga istilahnya ada yang mengadu domba? Oh banyak. Tapi Rasulullah adalah seorang yang sangat-sangat tauladan bagi kita. Beliau selalu dengan kalimat-kalimat salama. Wa ibadur rahman, ya kan. Hamba-hamba Allah penyayang. Jika disapa orang jahil, orang bermuka dua, orang munafik, apa? Dia enggak pernah membalas. Tapi apa? Yamsu nabil ardi hauna. Berjalan yang dengan rendah hati. Dan jika disapa dengan orang jahil, qalu salama, dia doakan kembali. Ya udahlah, terserah Allah deh, terserah. Masya Gitu. Allah. Dan dengan hikmah-hikmah inilah insya Allah Allah berikan Amin. kita hikmah. Karena kan yang namanya kalau hati kita jujur, Benar. insya Allah Allah datengin orang-orang yang jujur. Nah, Kalau ini. hati kita baik, orang-orang akan baik yang datang. Tapi Ah. kalau kitanya juga jahat, ya orang juga jahat juga sama kita. tuh, ini Kalau kan- baik, gua baik. Ya nggak? Bener, nih coba nih buat jamaah yang di rumah juga Gimana, udah gimana? tahu kan sekarang kenapa kok bisa kita bicara masalah perempuan. Nah. Kalau laki-laki seandainya ada yang bermuka dua, dia langsung man to man nih. Antara dia berantem Iya, gitu ya kan. bener. Face to face, Atau iya. dia Iya. langsung selesaikan secara itu di tempat. Iya. Tapi kalau perempuan jadi heboh. Gimana? Heboh. Iya. Pas datang orangnya, Iya, makanya tadi Ustazah Lulung kalau tausiah tuh masalah beginian seru banget jadi didengarnya gitu loh. Beda sama yang laki-laki cerita ini. Di sekarang coba kita lanjut lagi nih, buat jamaah yang ada di rumah juga masih ada pertanyaan yang masuk nih dari pertanyaan sosial media. Dari hamba Allah nih ya, dari Instagram nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, bagaimana caranya kita menyikapi keluarga atau kerabat sendiri yang suka memprovokasi dan bermuka dua? Apa diam aja, tapi kalau kita diam aja malah makin menjadi-jadi. Tapi kalau marah nanti hubungannya makin gak enak. Mohon solusinya bagaimana? Nah ini Ustadz Syam nih, ya bicara masalah keluarga, ini gak usah jauh-jauh orang-orang. Keluarga sendiri pun kadang adik kakak pun ada yang begitu gitu loh. Saling kompor-komporan demi mendapatkan perhatian orang tua, seandainya itu dia. contoh gitu Itu ya. dia. Contoh bagaimana Hei. Ustadz Syam? Jadi apakah harus diam aja? Sebenarnya perintah Al-Quran tidak demikian. Perintah Al-Quran itu kita disuruh sabar tapi bukan diam gitu. Sabar dan diam adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau diam itu kita melarut-larutkan masalah. Tapi kalau sabar itu kita berusaha mencari yang namanya pemecah masalahnya. Pemecah masalahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar gitu. Sebenarnya bergibah ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian itu ada sedikit pengaruh kultur sebenarnya. Saya berteman dengan beberapa teman dari Rusia, mereka bertanya begini, kenapa cewek-cewek di Indonesia itu suka ngomongin orang? Kami di sini nggak suka banget gitu ngomongin orang. Aku bilang perempuannya gimana? Perempuannya juga nggak suka ngomongin itu. Terus kalian ngomongin apa ya? Ngomongin kuliah, ngomongin oh ternyata wawasan itu mempengaruhi pembicaraan seseorang. Jadi kalau misalnya dokter ngumpul sama dokter, ya bicaranya kedokteran gitu. Hafidz ngumpul sama hafidz, ya bicaranya hafalan gitu. Al-Quran. Jadi kalau Anda ngumpul sama orang yang suka bergosip, maka yang dibicarakannya gosip itu sendiri. Jadi misalnya sebenarnya adalah ketika kita ingin mencari solusi, adalah yang pertama kata Al-Quran, qulu qawlan sadida. Ucapkan perkataan yang benar. Kalau A ya A, ya labrak aja gitu maksudnya Al-Quran. Ya saya nggak suka ya kalau kakak ngomongin kayak gitu. Sebenarnya salah saya apa sama kakak sehingga kakak ngomongin saya ke tetangga seperti itu. Tapi dengan bahasa yang karim, dengan bahasa yang mulia. Tapi maksud yang jelas. Kenapa ngomongin saya ke tetangga seperti itu? Emang saya salah apa? Apakah saya memang benar-benar pernah salah? Kalau saya salah tunjukkan pada saya, jangan tunjukkan kepada orang lain. Kesalahan yang saya buat katakan pada saya, jangan katakan kepada orang lain. Tapi nggak enak nanti hubungannya Ustadz. Jadinya kalau dilabrak jadinya makin renggang hubungannya. Itu anggapan kita. Tapi beda dengan anggapan Allah. Apa anggapan Allah? Sambungan ayatnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau udah kayak gitu tadi, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki pekerjaan kalian atau memperbaiki keadaan yang mungkin menurut Anda akan rusak. Saya mau labrak, nggak enak.
kalau saya kasih tahu takutnya makin renggang. Tapi janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Secara logika manusia mungkin akan gak enak kejadiannya. Tapi Allah mengatakan saya yang memperbaiki urusan kalian. Ada yang misalnya datang kepada kita, mungkin ini buat ciwi-ciwi yang di luar sana. Ada yang datang gitu, terus kalian gak suka. Jangan kasih mereka harapan gitu. Karena gak enak nolaknya gitu. Betul. Jadi gak enak nolak, jadi ngasih harapan. Kita temenan aja dulu ya. Mungkin beberapa waktu kemudian kita kan gak pernah tahu. Mungkin saya bisa suka sama kakak gitu. Kita adik kakaan aja dulu ya. Ini ngasih harapan gitu loh. Kata Al-Quran kalau gak suka ngomong gak suka. Gak mau ngomong gak mau. Tapi kan gak enak. Itu menurut manusia. Tapi menurut Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan memperbaiki urusan kalian. Yakin aja sama Allah. Kalau kita benar A, bilang A, B, bilang B, C, bilang C, Allah yang akan memperbaikinya. Yang kedua adalah kembali kepada tadi, sabar. Sabar itu bukan diam. Kalau Ustazah Lulung mengatakan, idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara sama orang yang jahil, artinya orang yang bermuka dua, mereka mengatakan salama. Tapi Al-Quran tidak bilang diamlah, tidak. Tapi tetap qalu salama. Apa itu qalu salama? Mengucapkan perkataan yang lebih baik darinya. Lebih baik darinya bukan berarti kita mendiamkannya, tapi mengucapkan sesuatu yang lebih baik darinya. Yang ketiga kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqa fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman di sini kalau udah ngaku gitu, udah ngaku beriman. Saya ini orang beriman gitu ya Allah. Kalau Anda benar-benar beriman, siaplah menerima perintah dan siaplah menjauhi larangan Allah. Apa salah satu perintahnya Allah? Kalau ada berita yang datang, orang julid datang, orang bermuka dua datang, maka yang pertama kalian harus lakukan fatabayyanu, klarifikasi dulu. Kenapa kamu katakan demikian? Jadi kita yang mendengarkan berita, orang yang julid, jangan kita langsung percaya juga. Walaupun itu konsumsi yang sangat enak ya gitu ya. Karena kita kan lebih seneng sebenarnya dengar Iya, kisah-kisah banyak nyata. juga orang masuk juga ke Instagram saya tuh orang pada gosipin. Itu Ustaz Syam udah tunangan ya katanya ya. Ya Allah itu Iya. gimana jawabannya Gara-gara itu? adik saya itu. Oh. Ada, jadi di Makassar di Balik Sulawesi. klarifikasi. Iya, Klarifikasi, Ustaz. tabayun. Klarifikasi. Ada istilahnya di sana itu makan reguru. Ah. Jadi orang-orang yang ngaji itu ngaji di bapak kami itu kalau mau nikah mohon izin kepada gurunya datang ke rumah dengan pakaian adat bawa makanan ke rumah sambil minta restu dari guru ngajinya. Bapak tuh guru ngaji. Bawa gendang, bawa apa segala macam. Jadi seakan-akan datang ngelamar gitu. Lamaran. Saya masalahnya ngomongnya begitu ya kan. Gara-gara Banyak yang adik nanya sama saya tuh. itu, ya Allah. Ya udah jelas tuh klarifikasi tuh buat jamaah yang di rumah yang nonton. Nah ini masalahnya juga masalah kreatif kita. Novi juga kemarin nanya juga sama saya tuh jadinya. Ya biar lebih Masa jelas. nikah siri enggak lah, jamaah harus tahu. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Masih ada ensiklopedia Islam yang nanti akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Mohon izin nih sedikit bocoran tentang apa nih? Insya Allah tentang kebiasaan baginda Nabi SAW yaitu puasa Senin Kamis. Apa rahasianya habis ini? Masya Allah. Dan juga nanti kita berdoa bersama ya. Bersama guru kita Ustaz Syam agar senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang yang ingin menjatuhkan diri kita. Ini penting banget nih. Dan juga keluarga kita apalagi ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Jangan pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.